يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Bapak, Ibu, guru serta para pendidik yang kami hormati, anak-anakku, siswa-siswi madrasah yang baik hati dan soleh serta solehah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kedatangan bulan berkah, bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan yang penuh mendapatkan kita ampunan. Dosa-dosa kita itu akan diampuni ketika kemudian kita mengoptimalkan ibadah bulan Ramadan. Dan kita pun, ini bulan Quran, bulan kesempatan kita menghafal Quran. Dan bulan Ramadan melatih kesabaran dan keikhlasan. Dan kemudian bulan memperbaiki akhlak kita. Maka sangat banyak sekali keistimewaannya, yang kemudian sangat rugi kalau kita kemudian tidak mengambil dan menyergapnya ini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, nah, dalam saum ini juga sangat pahalanya besar, pahala yang sangat besar, hikmahnya, nilainya. Sebab kata Rasulullah akan membukakan pintu surga saum yang benar ini, serta menutup pintu neraka, bahkan membelenggu setan-setan. Tapi ada saum yang tidak diterima, saum yang kemudian batal pahalanya. Jangan sampai kita batal pahalanya. Gimana caranya? Ada tips dari Bapak. Satu adalah hindari ukukul walidain. Ini satu yang membatalkan pahala puasa. Apa ukukul walidain? Itu adalah durhaka kepada orang tua. Kebalikan dari birrul walidain. Kalau birrul walidain, berbakti kepada orang tua, pahalanya luar biasa, dunia akhirat. Kalau ukukul walidain, ini akan menjadikan pahalanya gugur. Meskipun orang tua rajin saum, tapi dia durhaka kepada orang tua, pahalanya bisa gugur. Maka satu ketika Rasulullah SAW naik mimbar sebelum Ramadan, maka mendengar malaikat Jibril membaca amin amin. Beliau bertanya, kenapa malaikat Jibril? Aku mendengar sungguh rugi orang yang bertemu orang tuanya, mempunyai orang tua tapi tidak masuk surga sebab kedua orang tua. Uwais Al-Qarni, orang yang dari desa, dari kampung, tapi terkenal di langit karena birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Maka puasa ini jangan dibatalkan dengan ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Apa contohnya? Membantah. Ketika dibangunkan untuk sahur, membantah. Masih ngantuk, terus akhirnya jadi fasik pada orang tua. Jangan. Ketika disuruh tadarus, ada tilawah, kita bantah, padahal tadarus perintah Allah, perintah orang tua. Ketika kemudian kita disuruh mengerjakan tugas-tugas sekolah, maka kerjakan, tidak usah banyak membantah. Berat, pahalanya lebih banyak lagi. Semakin berat menghilangkan ngantuk, semakin berat menghilangkan malas, pahalanya luar biasa. Maka mari ukukul walidain kita hentikan. Jangan batalkan puasa dengan ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Yang kedua apa ada sekalian? Yang kedua adalah qati'ur rahim, memutus silaturahim. Memutus silaturahim termasuk menghilangkan pahala puasa. Rasulullah mengatakan, idza satamu, jika sedang puasa kalian dan diajak berantem, diajak yang memutuskan silaturahim, bisa menjadikan renggang persaudaraan, bisa menjadikan hati terluka. Kata Rasulullah, katakan ini shaim, saya sedang puasa. Sama teman menghindar, sama saudara, sama apalagi sama orang tua, jangan putuskan silaturahim.
Maka memutuskan silaturahim artinya memutuskan kasih sayang Allah. Ya, jangan ngambek, karena kemudian ngambek ini menjadikan setan turun, malaikat lari. Rasulullah satu ketika pernah melihat Abu Bakar, dia lari ketika beliau dihina marah. Tapi kemudian ketika beliau senyum sedang dihina, maka malaikat pun pada datang. Maka beruntung orang yang menjaga puasa tapi tidak memutuskan silaturahim. Dan ketiga adik sekalian adalah rofas. Tahu rofas? Rofas itu adalah pornografi. Dalam bahasa yang lain adalah narkolema, narkotik lewat mata. Melihat pandangan yang berbau pornografi dan berkata-kata yang berbau pornografi itu bisa membatalkan pahala puasa. Kata Rasulullah, wala yarfus, jangan batalkan puasa dengan rofas atau pornografi. Narkolema itu lebih bahaya daripada narkoba. Narkoba itu berdosa karena kemudian larangan negara sekaligus larangan Allah SWT. Tapi narkotik lewat mata, yaitu pornografi, lebih buruk lagi karena akan merusak sel-sel otak yang menjadikan hafalan akan berkurang, lemah iman berkurang, maka melemah imannya, batal puasanya, bakal akan menjadikan semakin sulit otak itu untuk menghafalnya. Maka hindari rofas, kata Rasulullah, wala yarfus, jangan rofas. Keempat, adik sekalian, adalah kaulazur, kata Rasulullah. Dalam saum dilarang berkata bohong, berkata yang sia-sia, bahkan berkata yang membuat orang lain jadi sakit hati. Kaulazur, zur itu seperti kancing yang berputar. Artinya dilarang berkata yang tidak baik, dilarang berkata yang menyakitkan hati dan yang bermengandung fitnah bohong. Nah, dari Rasulullah banyak orang puasa tidak mendapatkan apa-apa karena kemudian kaulazur, berkata bohong, berkata yang menyakitkan hati. Bahkan Rasulullah mengatakan yang menjadi siksaan kubur adalah perkataan dan kemaluan, yaitu pipis atau buang air tidak bersih. Jadi dua lubang, menyebabkan adalah lubang mulut dan lubang kemaluan. Rasulullah juga pernah melihat, ada di sekalian, yaitu orang yang disiksa di alam kubur ketika beliau berjalan yang mendekati kuburan, ternyata ada orang disiksa gara-gara satu mulutnya, yang kedua adalah gara-gara kencing atau kemaluannya. Maka kata Rasulullah, hati-hati menjaga mulut karena bisa menjadikan siksaan kubur, demikian juga menjaga kemaluan karena bisa menjadikan siksa kubur. Nah, kaulazur termasuk menghabiskan pahala puasa. Maka kita harus menghindari berkata yang bohong, berkata jorok, atau berkata yang menyakitkan hati. Terima kasih, itu aja 4 ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan dilakukan setiap hari. Mudah-mudahan saum kita saum yang mabrur. Selamat puasa, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang paripurna, sempurna dan soleh. Terima kasih, jazakallahu khairan, taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.